Tangkap, bermuka dua, Haikal Hasan orang paling berbahaya. Ini buktinya terkait dana haji. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bukan sekali ini Haikal baras berbuat keji. Sebelum-sebelumnya, orang ini sudah melontarkan berbagai provokasi. Orang ini selalu ingin mencari aman setelah melontarkan atau menyebar api. Orang ini tidak mau terbakar setelah melemparkan api di kerumunan. Baginya dengan meminta maaf semuanya kelar dan berharap rakyat melupakannya. Jika orang seperti ini dibiarkan terus-menerus sudah pasti akan sangat berbahaya. Tampaknya ia tidak kapok setelah dipanggil polisi. Apakah karena orang ini punya backing yang kuat soal urusan Israel-Palestina? Orang ini pun bermuka dua. Sebelumnya, ia mendukung tindakan aparat Israel melakukan kekerasan di masjid di Sheikh Jarrah. Lalu pada acara di TV One, tiba-tiba orang ini mengatakan bahwa Israel itu biadab. Aneh kan? Dan akhirnya salah satu pendukung Israel yang ikut diwawancara itu malu sendiri karena semua narasumber membela Palestina kecuali dia saja. Kayak dikeroyok gitu. Haikal bukanlah orang yang konsisten. Ketika ormas terlarang masih di atas awan, ia dengan sok gagah tampil sebagai orang yang membela ulama. Tapi begitu ormas terlarang dinyatakan dilarang, tiba-tiba ia berkata bahwa dirinya bukan anggota ormas terlarang. Jelas mau cari aman. Wajah-wajah munafik ini jelas banget. Ayo yang ahli membaca wajah, perhatikan wajah Haikal. Orang yang suka ngibul kan? Dan yang terbaru ini soal dana haji. Seperti biasa, ia melontarkan kalimat berbentuk tanda tanya, tapi modelnya adalah provokasi di Twitter. Isinya begini: baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Tapi untunglah netizen sudah terlanjur mengcapture-nya, jadi ada bukti meskipun sekarang ia sudah menghapusnya. Lalu pada video lain ia sempat melakukan wawancara dengan Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pelaksana BPKH. Videonya bisa dilihat di link di bawah ini. Dalam video itu barulah Haikal bertindak benar. Jadi ini polanya sama dengan sebelum-sebelumnya. Pertama, ia melontarkan kesalahan dan provokasi dulu, baru kemudian buru-buru menampilkan yang benar untuk menutupi kesalahannya itu. Ini jelas-jelas tindakan bejat, munafik murokab. Tapi aneh juga ya, kenapa orang ini masih kebal? Sudah jelas nyata kesalahannya tapi kok masih bebas berkuar-kuar. Orang ini bukan ustadz, ia hanya memanfaatkan ilmu public speaking dan motivasi sebagai keahlian untuk mendapatkan keuntungan materi. Tak heran kalau orang ini punya banyak usaha dan koleksi barang-barang mewah seperti motor gede. Apakah semua itu diperolehnya hasil dari melontarkan provokator? Umat tidak menyadari telah dirugikan karena dengan provokasi itu umat dibuat tidak cerdas, malah terus dibangkitkan kebenciannya kepada pemerintah, sementara ia mendapatkan keuntungan yang melimpah. Haikal dikabarkan pernah belajar di Israel dan itu terbukti ia sendiri yang menampilkan fotonya dengan seorang pengajar dari Israel. Namun saat diwawancara oleh TV One soal makna kafir berdasarkan asal katanya, malah keblinger membuat kesalahan fatal. Dan akhirnya ada anak dari pesantren NU yang menjawab istilah kafir itu dengan jelas. Haikal ini bukan pintar tapi licik. Ia tahu bagaimana memanfaatkan agama demi mendapatkan keuntungan duniawi. Ia tahu betul bagaimana memanfaatkan jamaah yang mabuk agama dan terus merawat kemabukan itu. Apakah negara masih membutuhkan orang seperti Haikal ini yang kerap melontarkan provokasi dan menjelek-jelekan pemerintah? Apakah orang ini sengaja dibiarkan tetap ada untuk merawat sebuah agenda-agenda yang tak kasat mata? Allahu a'lam. Semoga ada upaya hukum untuk menjerat orang ini. Mungkin kita mengira bahwa orang ini tidaklah berbahaya, padahal dengan kelicikannya itu justru bisa sewaktu-waktu meledak dan merugikan banyak orang, bahkan bisa mengacaukan negara. Kecuali sudah banyak orang yang tahu kebusukan orang ini dan sudah sadar, maka saya kira orang ini bisa tenggelam secepatnya. Namun tak semudah itu mengacuhkan orang ini. Ada masih banyak dukungan yang diterima orang ini. Buktinya ia tetap eksis meskipun sering ngawur dan provokatifnya. Menjadi tanda tanya besar, kok si Haikal ini bisa tetap melaksanakan cuitan-cuitan provokatifnya? Begitu hebatnya kah ia punya backing sehingga sulit diciduk? Jika itu bisa tetap langgeng kalau ada dukungan yang merawatnya, dan dukungan itu kuat jika si provokator ini masih bebas melontarkan hasutan. Jika ini benar, maka negara selalu dalam ancaman besar. Waspadalah, orang ini wajib ditangkap. Negara tak akan pernah memelihara provokator. Begitulah kura-kura. Ngapain Haikal Hasan kaitkan pembatalan haji dengan kezaliman terhadap Habib Rizik? Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
isu soal pelaksanaan haji tahun ini sempat simpang siur dan tidak ada kepastian. Dubes Arab Saudi untuk Indonesia juga sempat mengirim surat ke Ketua DPR Puan Maharani dalam rangka merespon pernyataan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad terkait Indonesia yang kabarnya tidak mendapatkan kuota haji. Dalam surat yang ditandatangani Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Sam bin Ahmed At-Takafi, dijelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan resmi terkait kuota haji 2021. Keputusan tersebut berlaku untuk seluruh negara dunia, bukan hanya Indonesia. Dasko ikut merespon balik dan mengatakan dirinya tidak mengada-ngada dengan pernyataan tersebut. Dia mengatakan sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak sebelum menyampaikan informasi tersebut, salah satunya dengan pihak otoritas berwenang di Arab Saudi. Selain itu, juga ramai isu Arab Saudi hanya mengizinkan 11 negara untuk menunaikan ibadah haji 2021, yaitu Uni Emirat Arab atau UAE, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Prancis, dan Jepang. Indonesia tidak termasuk. Faktanya bukan itu. Menurut salah satu media yang saya baca, Arab Saudi memang mengizinkan warga dari 11 negara itu masuk ke Arab Saudi, tetapi bukan terkait kuota haji 2021. Mereka diizinkan masuk Arab Saudi untuk segala keperluan. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji. Selain itu, pemerintah belum mendapatkan kepastian soal pelaksanaan ibadah haji. Dampak dari dua berita di atas tentunya dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membuat spekulasi dan narasi tak jelas. Pemerintah dituding membatalkan secara sepihak. Pemerintah dianggap tidak becus berdiplomasi, bahkan sampai cocok logi basi yang menggelikan. Salah satunya adalah Haikal Hasan yang mengatakan batalnya keberangkatan jemaah haji baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah Indonesia. Dia mengaitkan hal ini dengan beberapa hal, termasuk soal Rizik yang sedang ditahan atas beberapa kasus terkait protokol kesehatan. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Kata Haikal Hasan. Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Katanya lagi, akibat dari pernyataan tak bertanggung jawab dan narasi provokatif dari berbagai pihak, beberapa tagar dan topik terkait masalah haji menjadi trending topik di Twitter. Ada yang mempertanyakan kemana dana hajinya, Menak tidak kompeten dan lain sebagainya. Khususnya untuk Haikal Hasan, orang ini benar-benar sudah sangat keterlaluan. Apa kaitannya pembatalan ibadah haji dengan kezaliman terhadap Habib Rizik? Mungkin dia mau bikin narasi dan cocok logi murahan di mana Arab Saudi tidak senang Habib Rizik dizalimi dan dikriminalisasi. Arab Saudi tidak suka Habib Rizik ditahan sehingga memutuskan tidak mengizinkan jemaah haji asal Indonesia. Narasi yang benar-benar SAM pah. Lantas apa hubungannya pula dengan RRC? Kalau memang benci banget dengan Cina, setidaknya jangan bikin statement bodoh yang menyesatkan publik. Orang ini seharusnya ditindak tegas, jangan diberi angin. Ucapannya makin lama makin liar dan licik, sering menebar narasi kotor dan menyesatkan. Padahal berapa kali hampir terjepit dan panik kena masalah, tapi kayaknya tidak pernah kapok. Apakah mau bernasib sama seperti Mumun baru kapok? Orang seperti ini apapun masalahnya tetap saja pemerintah yang salah. Keputusan ada di tangan Arab Saudi dan sampai saat ini masih belum ada kepastian. Bukan karena kedekatan dengan Cina, bukan karena zalim terhadap imam besar pengecut tukang lari terbirit-birit, apalagi karena tudingan busuk dana haji dipakai. Kalau memang hebat, mau saja ke Kedubes Arab Saudi dan paksa mereka agar membuka pintu bagi jemaah haji Indonesia, atau suruh imam besar pengecut itu untuk melobi pemerintah Arab Saudi. Kan katanya dia itu tamu istimewa raja, konon pernah diundang khusus untuk umroh, diberi fasilitas VIP dan boleh tinggal di sana selama yang dia mau. Mana tahu dengan desakan darinya pemerintah Arab Saudi terharu dan mengabulkan permintaannya. Jangan sedikit-sedikit salahkan pemerintah, apalagi dengan membangun opini kotor dan meresahkan untuk memperkeruh situasi. Kalau mau bikin kisruh, jangan salahkan kalau suatu hari kena batunya sendiri. Saat karma tiba, jangan teriak kriminalisasi ya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.